Satu, mulai. Salam, selamat malam kepada seluruh umat Tuhan di mana Anda berada pada saat ini. Saya dari daerah misi Lu Tanah Toraja, khususnya dari jemaat Bolu. Saya dipercayakan untuk memberikan kesaksian dalam perjalanan saya. Saya harus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Walaupun saya seringkali jatuh dan bangun, ketika waktu itu saya sedang jatuh, saya memikirkan Yesus yang lebih menderita untuk keselamatan manusia yang berdosa ini. Saya bangkit semangat oleh karena pengorbanan darah Yesus waktu itu. Ayat yang memberikan kepada saya untuk semangat melayani Tuhan adalah di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Inilah ayat yang memberikan dorongan kepada saya untuk terus berjuang melayani Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan saya harus terus mau melayani Tuhan, oleh karena ini bukan dari dorongan dari jemaat Bolu. Saya sudah merasakan kasih Yesus dalam hidup saya. Saya harus melayani Tuhan sampai kapanpun. Ketika Tuhan memberikan umur kepada saya harus terus menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Ini kesaksian yang nyata dalam hidup saya ketika saya melayani Tuhan di daerah Simbuang. Dan sementara saya mau pulang ke daerah Rantepao, waktu itu ada bapak yang datang kepada saya tiba-tiba. Sementara saya jalan, dia datang di dekat samping saya, lalu dia perkenalkan diri. Dia tanya sama saya, "Bapak dari mana?" Saya bilang dari Rantepao. "Oh, kenapa sampai Bapak datang di tempat ini?" Dia bilang, "Ya, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau boleh juga kami di daerah Makodo itu, apa boleh Bapak datang?" Jadi waktu itu saya pas jalan, Bapak itu sudah tidak ada lagi di samping saya. Saya terus lakukan perjalanan sampai saya tiba di Rantepao. 1 tahun berikutnya, saya ingat pesan Bapak itu bahwa kamu harus pergi ke daerah Makodo. Jadi puji Tuhan, ada banyak mujizat yang terjadi di sana. Sementara saya panggil saya punya anak, namanya waktu itu namanya Rian Septia Dirego. Saya bawa bersama dengan ada teman waktu itu. Jadi waktu itu saya bikin kakek 1 minggu di sana. Ada banyak mujizat yang terjadi. Saya lihat Bapak itu tidak ada. Dalam pikiran saya kemungkinan malaikat Tuhan yang datang untuk membisikkan kepada saya. Bayangkan saudara, ada salah satu orang tua waktu itu yang ada minyak saya bawa. Tiba-tiba dia cabut ubi kayu. Dia tidak bisa lagi jalan itu Bapak. Saya hanya berdoa sama Tuhan, urut dia punya belakang. Puji Tuhan, besoknya ibu itu sembuh dari dia punya musibah ketika dia cabut ubi kayu waktu itu. Ada banyak mujizat yang terjadi. Ada roti yang kami bawa harus makan satu malam waktu itu. Puji Tuhan, kita makan sampai 3 hari. Dan hujan waktu itu tidak ada yang turun ketika kami bikin, karena kami berdoa. Dan puji Tuhan, terjadilah mujizat yang waktu itu yang kami rasakan dalam pelayanan ini. 2018, saya harus mengalami tantangan yang luar biasa waktu itu. Tantangannya adalah saya pernah salah minum. Yaitu pekerjaan saya waktu itu adalah tukang emas. Ada ada air cairan, air keras yang harus disimpan di tempatnya. Ketika waktu itu saya salah minum, lalu kemudian apa yang terjadi? Saya harus dirawat di rumah sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan masih selamatkan saya. Bayangkan, saya punya tubuh ini sudah keracunan luar biasa. Ya. Dan kemudian tantangan berikutnya adalah saya harus mengalami kecelakaan yang luar biasa pada tanggal 13 Februari 2019. Tantangannya itu adalah harus mengalami kecelakaan
Yang saya rasakan waktu itu pulang ibadah, kumpulan, tiba-tiba ada saudara saya yang harus dikasih masuk rumah sakit. Saya harus tolong, tiba-tiba dalam perjalanan saya harus mengalami kecelakaan yang tidak disangka-sangka. Saya harus belok ke rumah, ke gereja, tiba-tiba ada motor hantam sama saya. Saya punya wajah ini sudah berubah, saudara. Ini saya punya gigi, sudah tipe, ini tidak ada lagi gigi di depan, ini terbelah, dijahit, di atas juga terbelah. Tapi puji Tuhan, saya dirawat di rumah sakit dengan pertolongan Tuhan. Saya teringat pengalaman umat Tuhan, yaitu Yohanes Kekasih. Ketika dia mengalami tantangan, dibuang di digoreng di kuali, tiba-tiba Tuhan selamatkan dia. Harus digunakan, masih digunakan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia harus menulis buku Wahyu di Pulau Patmos. Inilah yang terjadi, dan saya percaya bahwa saya juga masih mau digunakan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, menyelesaikan sesuai dengan pelayanan sementara ini, yaitu tema kita adalah I will go. Tolong doakan saya kepada seluruh umat Tuhan, supaya saya masih bisa dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya punya kerinduan, Tuhan kehendaki saya harus terus berjuang semangat untuk mau melayani Tuhan. Dan inilah yang saya punya kerinduan, saudara-saudara umat Tuhan, mari tetap semangat, I will go, kita melayani Tuhan sampai Yesus datang. Tuhan memberkati kita semua, amin.